Selamat pagi Miss Deborah Manalu atau yang biasa dipanggil dengan Miss Debbie. Sebelum kami memulai, kami meminta untuk Miss memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, thank you Fania dan kawan-kawan. Ya, terima kasih sudah meminta saya untuk menjadi narasumber ya. Nah, perkenalkan nama saya Deborah Manalu, tapi biasanya saya dipanggil Debbie. Dan saya seorang guru di salah satu sekolah swasta di Surabaya yang bernama IPH. Seperti itu aja. Baik, Miss. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih karena Miss telah menyediakan waktu untuk menghadiri wawancara kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami merupakan mahasiswa manajemen angkatan 2021 dari Universitas Pelita Harapan Lipo Karawaci. Kelompok kami beranggotakan 8 orang, yakni Darren, Givano, Kenly, Levina, Livina, Selviana, Stefani, dan saya sendiri Fania. Wawancara ini diadakan untuk kepentingan tugas mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Ibu Adventina Situngkir selaku dosen koordinator mata kuliah kami. Wawancara ini akan mengarah pada pembahasan mengenai implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya. Oke, Miss. Saya mau nanya pertanyaan pertama. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara diterapkan dalam hal atau bidang apa saja, dan apakah kini udah diterapkan dengan baik? Oke, pertanyaannya adalah implementasi Pancasila sebaiknya diterapkan pada bidang apa saja. Saya pikir namanya Pancasila itu harus diterapkan di segala bidang kehidupan ya. Apalagi kita sebagai warga negara, Pancasila itu kan dijadikan dasar negara. Di mana kalau kita tinggal di satu wilayah negara, kita sebagai rakyat itu adalah unsur negara kan, pastinya berarti kita memperoleh kehidupan di atas negara kita Indonesia. Nah, Pancasila itu sangat penting diterapkan selama kita hidup dan tinggal di negara kita Indonesia. Berarti harus diaplikasikan, harus diimplementasikan dalam segala bidang kehidupan. Bidang apa saja yang termasuk ke dalam kehidupan kita, seperti itu. Dan kalau pertanyaan tentang apakah saat ini sudah diterapkan dengan baik, kalau menurut saya sih sudah diterapkan dengan baik ya. Jadi saya melihat bahwasanya setiap warga negara Indonesia itu sudah memiliki memiliki pemikiran yang cukup luas, cukup terbuka gitu. Jadi dan saya melihat dari keadaan negara kita Indonesia cukup nyaman juga kok. Berarti itu bisa terlihat kalau kita sudah bisa mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan ini dan itu sudah cukup berhasil. Thank you, Miss. Oke, Miss, untuk pertanyaan kedua, apa yang menjadi perbedaan implementasi sila Pancasila pada masa Orde Baru, Orde Lama, dan masa Reformasi? Ini cukup panjang ini ya, kalau mau menjelaskan implementasi Pancasila di 3 masa ini. Kalau berarti ini kan dibagi menjadi 3 masa, di mana ada masa Orde Lama itu sekitar tahun 45 ya, 45 di saat Indonesia baru merdeka. Nah, kalau di sepengetahuan saya ya, dari saya membaca buku dan sebagainya, implementasi Pancasila di masa Orde Lama itu dianggap gagal. Kenapa gagal? Karena dilihat di masa itu banyak banget penyimpangan yang terjadi. Tetapi penyimpangan yang terjadi ini itu masih saya melihat itu masih wajar ya. Kenapa? Karena waktu negara Indonesia baru merdeka itu kan kondisinya kita masih tidak stabil, situasinya masih tidak stabil. Bayangkan saja kita itu baru merdeka tahun 45, kemudian baru merdeka saja kita sudah menghadapi banyak banget cobaan ya yang bertubi-tubi datang ke negara kita, mulai dari agresi militer Belanda sekitar tahun 47-48, kemudian munculnya pemberontakan di sana sini kan gitu kan. Kemudian banyaknya pergantian pelaksanaan demokrasi kepemimpinan saat itu. Jadi terlihat bahwa Pancasila waktu itu gagal diterapkan.
seperti itu. Tapi itu tadi saya bilang itu karena melihat situasi waktu itu masih apa ya, kita baru merdeka, masih belum stabil lah menjalankan pemerintahan ini. Seperti itu. Sedangkan di masa Orde Baru itu kan seingat saya itu permulaannya sekitar tahun 65. Waktu itu PKI di masa itu yang paling gencar terdengar waktu itu adalah peristiwa G30 SPKI. Nah, disitulah juga tahun 65 itu presiden saat itu Soeharto ya baru menjabat, waktu itu menggantikan Presiden Soekarno. Dan di masa Orde Baru ini pun Pancasila sebagai dasar negara waktu itu disalahgunakan ya sebagai seseorang, sebagai simbol kekuasaan waktu itu. Ini bisa terlihat dari keadaan negara Indonesia waktu itu, di mana banyak sekali terjadinya praktek KKN, ya kan? Kemudian penegakan hukum yang lemah, kemudian yang paling terlihat juga waktu itu potensi itu hilang atau keblur begitu ya, dan kesenjangan yang sangat kuat antara pemerintahan pusat dan daerah. Nah itu di masa Orde Baru. Sedangkan kalau untuk di masa reformasi, nah ini dia masa reformasi itu kan satu perubahan ya akibat dari masa Orde Baru. Di sini mulai tampak penerapan Pancasila begitu kuatnya. Tetapi dan saya juga bisa melihat bahwa penerapan Pancasila di masa reformasi ini sudah cukup oke. Cuman bedanya ya, tantangannya ini juga muncul dari rakyat yang waktu itu meminta, kan waktu itu reformasi terjadi karena rakyat melihat terjadi banyak penyimpangan di pemerintahan. Nah kemudian rakyat menginginkan satu perubahan atau reform ya, reformasi, dan itu berhasil. Tetapi saya melihat ketika rakyat meminta ketegasan dalam pelaksanaan Pancasila, justru malah tantangan itu dari rakyat itu sendiri saat ini kalau saya lihat ya. Dilihat dari kondisi masyarakat Indonesia kan saat ini kan kayaknya benar-benar mendapatkan kebebasan, tetapi kebebasannya itu kebebasan yang menurut saya tuh terlalu kebablasan seperti itu. Tapi kalau untuk implementasi Pancasilanya sudah oke, hanya tantangannya muncul dari rakyat Indonesia itu sendiri. Kalau di Orde Baru, Orde Lama kan dari pemerintahannya waktu itu, seperti itu. Oke, thank you, Miss. Pertanyaan terakhir, Miss. Pancasila mengandung nilai-nilai pokok agar kita bisa saling menghargai dan bertoleransi. Namun, bagaimana tanggapan Mas Debbie sendiri jika ada seseorang yang tidak menganggap penting Pancasila gitu, sehingga Pancasila tidak diterapkan? Karena upaya apa yang dilakukan dalam menyikapi hal tersebut? Nah, ini pertanyaan yang cukup menurut saya sih Pancasila itu kalau saya melihat ya, ini kan harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Artinya apa? Kalau kita mengaplikasikan, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi karakter kita, pribadi kita, karakter bangsa. Nah, kalau seumpama kita melihat seseorang tidak menerapkan Pancasila ya, kita harus menegur, kita harus berani menegur. Kenapa? Karena kita kan warga negara ya, warga negara yang baik itu kan apabila ada temannya atau siapapun yang tidak menerapkan Pancasila ya, baiknya kita berani menegur untuk satu kebaikan. Dan kalau seumpama kalian mengingat bahwa Pancasila itu lambangnya itu kan Garuda Pancasila ya, masih ingat ya, di mana lambang Garuda Pancasila ini kan kalau kalian masih ingat itu cakarnya itu mencengkram semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tetapi satu jua, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sebetulnya konsep Bhinneka Tunggal Ika itu menunjuk kepada kita, Iko ya. Itu artinya apa? Kamu sebagai warga negara Indonesia harusnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, di tengah-tengah kemajemukan bangsa. Apabila kamu Iko melihat warga lain tidak menerapkan Pancasila dengan baik ya, itu tanggung jawabmu gitu loh. Itu tanggung jawabmu untuk mengingatkan dia bagaimana menjadi warga negara yang baik seperti itu. Dan juga selain kita yang harus bergerak untuk mengingatkan
teman kita atau warga lain yang tidak menerapkan Pancasila ini juga butuh kerjasama juga sih ya dari pemerintah, khususnya lembaga pendidikan ya. Seperti apa itu kerjasamanya? Yaitu dengan menerapkan mata pelajaran PPKN, kurikulum PPKN dalam setiap dalam pembelajaran seperti itu. Nah itu yang perlu kita lakukan. Jadi kalau kamu lihat temenmu ya tidak menerapkan Pancasila ya nggak apa-apa, ditegur aja dengan baik kan, diingatkan kembali seperti itu. Terima kasih, Miss. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Miss Debbie. Banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil untuk dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Kami ingin memberitahu bahwa hasil wawancara hari ini akan disunting dan digunakan seperlunya. Terakhir, kami sekelompok mewakili Ibu Adventina Situngkir, selaku dosen pembimbing mata kuliah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Miss Debbie atas kesediaannya. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara yang saya pelajari adalah dari sila pertama hingga sila kelima Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam berperilaku, untuk negara bisa mencapai tujuan nasionalnya, karena Pancasila sendiri memiliki nilai-nilai yang baik untuk negara dan masyarakatnya. Pancasila merupakan suatu hal penting yang harus diterapkan selama kita hidup di negara Indonesia. Maka harus diterapkan di dalam segala bidang kehidupan. Walaupun di waktu sebelum sempat gagal, kita harus bisa mengimplementasikan Pancasila tersebut supaya dapat berhasil. Jadi apabila seseorang tidak mematuhi dan menerapkan Pancasila, maka kita harus menegurnya untuk suatu kebaikan. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara berarti implementasi Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana pada hakikatnya merupakan suatu hal yang bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila dituangkan dalam Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Kemudian, implementasi Pancasila dianggap penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia agar tidak menimbulkan masalah yang bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Meskipun banyak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, namun kita tidak boleh goyah, melainkan kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai dalam Pancasila. Menurut saya, melalui implementasi Pancasila, moral sosial, toleransi, dan kemanusiaan, bahkan juga demokrasi bangsa ini dibentuk, bangsa Indonesia harus sadar akan pentingnya menanam dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga pada akhirnya masyarakat dan bangsa Indonesia dapat menjaga keharmonisan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, serta penuh semangat Pancasila untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera, adil dan makmur di masa mendatang. Refleksi saya dari wawancara kali ini adalah Pancasila merupakan pedoman atau dasar dari negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya menerapkan atau mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, jika kita masih melihat sesama kita belum menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah seharusnya kita sebagai sesama bangsa Indonesia harus bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jadi sudah semestinya setiap warga negara Indonesia itu harus mempunyai landasan Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Dan jika ada yang menyalahgunakan, kita juga berhak untuk menegur atau memperingati mereka. Refleksi dari saya, Pancasila sebagai landasan setiap warga negara Indonesia, jadi sudah semestinya diterapkan di setiap bidang. Dan Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang positif yang seharusnya kita menghargai dan bertoleransi. Jika ada seseorang yang tidak menerapkan Pancasila, kita bisa tegur secara halus dan mengingatkan mereka agar menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-harinya, dan tetap melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional sebagaimana telah dirintis oleh para pendahulu bangsa Indonesia. Setelah melakukan wawancara dan pembelajaran ini, saya sadar di era modern ini banyak orang yang termasuk saya yang belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita sebagai generasi muda harus berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Pancasila dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti menghargai pendapat orang lain.